Kita memang tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi dalam hidup ini. Namun, kita selalu memiliki kuasa untuk memilih bagaimana kita menanggapinya. Di tengah dunia yang bising, penuh tekanan, dan terus bergerak tanpa henti, arah baru hadir sebagai ruang teduh. Bagi mereka yang sedang lelah, bagi mereka yang sedang mencari makna, dan bagi siapa saja yang mungkin lupa bahwa kendali sejati bukanlah tentang menguasai dunia, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, yang menyakiti kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Maka hari ini mari kita melangkah bersama, menemukan arah baru yang sejatinya selalu dimulai dari dalam diri. Apa sebenarnya arti kebebasan? Di zaman sekarang, kata bebas seringkali dibalut dengan gambaran yang menipu. Bebas dianggap sebagai kebal dari aturan, bebas dari komitmen, bebas dari batasan, bebas dari segala bentuk tanggung jawab. Seolah-olah, semakin sedikit yang mengatur kita, semakin bebaslah kita. Padahal, benarkah demikian? Coba renungkan. Apakah seseorang yang mengikuti semua keinginannya, tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan akibatnya, benar-benar bebas? Atau justru ia sedang diperbudak oleh dorongan-dorongan yang ia sendiri tak pernah pahami? Keinginan untuk diakui, dorongan untuk membalas, ketergantungan pada validasi, rasa takut akan penolakan. Itu semua tidak terlihat seperti belenggu. Tapi justru karena tak terlihat, mereka mengikat lebih erat. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata bahwa seorang manusia belum tentu bebas hanya karena ia tidak berada di penjara. Karena bisa saja pikirannya masih dikurung oleh hal-hal yang tidak ia kuasai. Ia bisa berjalan kemana saja, tapi jiwanya tak pernah benar-benar tenang. Ia bisa bicara sesuka hati, tapi kalimat-kalimatnya dikendalikan oleh egonya. Dan dalam diam, itu yang paling sunyi, ia tahu dirinya belum sepenuhnya merdeka. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan bukan tentang melarikan diri dari aturan, tapi tentang mengenali hal-hal apa yang berada dalam kendali kita, dan apa yang tidak. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, niat, tindakan, dan sikap, di sanalah letak kebebasan sejati. Kita bebas bukan saat kita menolak semua aturan, tetapi ketika kita mampu memilih jalan kita sendiri dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan, bukan karena emosi sesaat, bukan karena ingin diterima, tapi karena kita tahu ini nilai yang aku yakini dan ini hidup yang ingin aku jalani. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa berkata, aku bisa marah, tapi aku tidak membiarkan amarah mengaturku. Aku punya banyak pilihan, tapi aku memilih yang selaras dengan prinsipku. Aku tidak dikuasai oleh dunia luar, karena aku telah memimpin dunia dalam diriku. Dan ini yang sering luput kita sadari. Kebebasan bukan soal bisa melakukan segalanya, melainkan tentang tidak harus melakukan segalanya hanya karena kita bisa. Karena yang benar-benar bebas bukan dia yang hidup tanpa aturan, tapi dia yang tahu kenapa ia memilih jalannya. Yang tahu kapan harus berkata ya, dan kapan harus tegas berkata tidak. Dia mungkin tak selalu paling keras suaranya, tapi batinnya paling tenang. Karena ia tahu, ia tidak sedang kabur dari aturan. Ia sedang membangun aturan yang lahir dari jiwanya sendiri. Kita sering menyangka bahwa selama hidup ini tenang, tidak ada tantangan besar, tidak ada risiko, maka kita sedang baik-baik saja. Kita menyebutnya zona nyaman. Tempat di mana semuanya terasa aman. Rutinitas yang familiar. Kegiatan yang bisa ditebak. Hubungan yang sudah kita kenal walau kadang melelahkan. Lingkungan yang tak lagi menantang tapi juga tak membuat kita takut. Tapi di balik kenyamanan itu, tersembunyi satu pertanyaan penting. Apakah kita masih tumbuh? Atau jangan-jangan kita hanya bertahan? Zona nyaman adalah tempat di mana tidak ada yang mengganggu kita, tapi juga tidak ada yang benar-benar menggerakkan kita. Ia seperti sangkar emas, indah, bersih, terawat, tapi tetap saja sangkar.
Burung di dalamnya bisa hidup dengan baik. Ia diberi makan, ia aman dari predator, tapi malam-malamnya dipenuhi oleh kerinduan akan angin, akan langit luas yang tak tertebak, akan kebebasan yang tak terganti dengan kenyamanan. Dalam hidup kita pun sering begitu. Kita tetap di pekerjaan yang tak lagi memberi makna hanya karena sudah nyaman. Kita menahan diri untuk mencoba hal baru hanya karena takut keluar dari zona yang kita kenal. Kita menolak tantangan, menolak pertumbuhan, menolak risiko karena lebih mudah untuk bertahan daripada bertumbuh. Tapi, apa benar kita hidup atau hanya berjalan dalam lingkaran kecil yang tak pernah berubah? Filsuf Stoik seperti Seneca pernah menulis, hidup itu panjang jika engkau tahu bagaimana menggunakannya. Dan zona nyaman seringkali membuat kita lupa menggunakan hidup. Kita bukan benar-benar memilih untuk diam, kita hanya menunda untuk bergerak. Padahal, pertumbuhan terjadi justru ketika kita melangkah keluar dari kebiasaan. Saat kita keluar dari pola yang lama dan mencoba memahami diri sendiri dalam situasi yang belum kita kenal. Keluar dari zona nyaman memang tidak mudah. Akan ada rasa takut, akan ada kegagalan, akan ada malam-malam yang penuh keraguan. Tapi di sanalah ruang hidup yang sesungguhnya terbuka. Karena hanya dengan berjalan ke tempat yang belum kita kenal, kita bisa mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Zona nyaman bukan musuh. Ia tempat kita pulang, tapi bukan tempat kita tinggal selamanya. Karena pada akhirnya, kebebasan tidak hidup di balik tembok kenyamanan. Ia tumbuh di luar pagar, di antara langkah-langkah tak pasti, di tengah angin dan badai yang membuat kita lebih kuat, lebih utuh, lebih hidup. Banyak orang ingin bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari beban, bebas dari perintah orang lain. Tapi, berapa banyak dari kita yang benar-benar siap menanggung konsekuensi dari kebebasan itu? Karena kenyataannya, kebebasan bukan hanya tentang hak, tapi juga tentang tanggung jawab. Kita tidak bisa berbicara soal kebebasan kalau kita tidak siap menanggung apapun hasil dari pilihan-pilihan kita sendiri. Karena setiap kebebasan untuk memilih datang bersamaan dengan tanggung jawab untuk menerima akibatnya, baik atau buruk. Kita ingin bebas menentukan jalan hidup tapi tidak mau disalahkan saat keputusan itu membawa kegagalan. Kita ingin bebas mengikuti kata hati, tapi sering menyalahkan keadaan ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Padahal justru disitulah ujian kebebasan. Ketika kita bisa berkata, aku memilih jalan ini, dan aku siap menanggung apapun. Itu yang terjadi, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa mencari kambing hitam, tanpa berpura-pura tidak pernah memilih. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat dalam. Sebagai seorang kaisar Romawi, ia punya kekuasaan besar. Tapi yang ia jaga bukan hanya kekuasaannya, melainkan kesadarannya. Ia tahu bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, adalah cerminan dari kebebasan batin yang sejati. Dan itu hanya mungkin ketika ia memikul tanggung jawabnya, tanpa lari, tanpa banyak bicara, tanpa menyalahkan siapapun. Karena orang yang benar-benar bebas tidak sibuk menyalahkan dunia luar. Ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan apa yang ada padaku? Ia tahu bahkan di tengah keterbatasan masih ada ruang untuk memilih. Dan setiap pilihan itu datang dengan tanggung jawab yang harus dihidupi. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan menjadi bentuk lain dari pelarian. Kita berpindah-pindah arah merasa bebas padahal kita hanya sedang menghindari rasa bersalah, rasa takut, dan rasa gagal. Tapi kebebasan yang sejati, ia adalah ketika kita berhenti lari, kita berdiri, kita menatap hidup ini lalu berkata, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak akan lari dari apa yang kupilih. Karena tanggung jawab bukan beban, ia adalah kehormatan. Ia adalah bukti bahwa kita telah cukup dewasa untuk menjalani hidup ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemiliknya.
Kita sering berpikir bahwa yang menghalangi kita untuk maju adalah keadaan, situasi yang tidak ideal, orang-orang yang meragukan kita, atau mungkin kesempatan yang belum datang. Tapi seringkali bukan itu masalahnya. Yang benar-benar menghalangi langkah kita adalah rasa takut gagal. Dan yang membuatnya berbahaya adalah karena ia tak terlihat. Ia tidak memukul kita secara langsung, tidak berteriak di depan wajah kita, tapi ia berbisik, pelan, lembut tapi terus-menerus. Jangan mulai, nanti kamu malu. Kalau kamu gagal, orang akan menertawakanmu. Bagaimana kalau kamu ternyata memang tidak cukup baik? Lalu tanpa sadar kita mundur, bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sibuk membayangkan apa yang akan terjadi jika semuanya tidak berjalan seperti harapan. Dan perlahan-lahan, kita membangun tembok tinggi di dalam kepala kita sendiri. Kita hidup di dalamnya, merasa aman, padahal yang kita pertahankan bukan kenyamanan, tapi ketakutan. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Betapa seringnya kita membayangkan kegagalan yang belum tentu terjadi hingga kita lupa bahwa kita belum benar-benar mencoba. Takut gagal adalah bentuk penjara paling halus. Yang ini tidak punya jeruji, tapi ia membatasi kita. Ia tidak punya gembok, tapi ia membuat kita merasa tak berdaya. Dan selama kita tidak menyadarinya, kita akan mengira, aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Padahal yang kita tunggu bukan waktu, tapi keberanian. Keberanian untuk menerima bahwa gagal adalah bagian dari proses. Bahwa tidak apa-apa jika kita tidak langsung berhasil. Bahwa lebih baik mencoba dan jatuh daripada berdiri diam, tapi terus menyesal. Kebebasan sejati muncul saat kita bisa berdamai dengan kegagalan. Saat kita tidak lagi menjadikan rasa takut sebagai penentu arah. Kita mulai melangkah, bukan karena yakin akan menang, tapi karena kita tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan saat itu terjadi, kita mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Gagal ternyata tidak seburuk yang kita kira. Yang lebih menyakitkan adalah tidak pernah memberi diri kita kesempatan untuk mencoba. Karena gagal itu menyakitkan sesaat, tapi tidak pernah mencoba. Itu meninggalkan luka yang diam tapi lama. Kadang kita merasa hidup ini digerakkan oleh keadaan, lingkungan yang membentuk siapa kita. Orang-orang di sekitar kita menentukan sejauh mana kita bisa melangkah. Latar belakang, pendidikan, kondisi keluarga, ekonomi, bahkan tempat kita dilahirkan, semuanya seolah menjadi penentu arah. Dan tanpa sadar kita mulai mempercayai itu. Kita berkata, aku begini karena lingkunganku seperti ini. Aku nggak bisa berkembang karena tidak diberi kesempatan. Aku akan berubah kalau keadaanku berubah. Tapi, benarkah seperti itu? Filsuf Stoik Epictetus lahir sebagai seorang budak. Ia hidup dalam keterbatasan, bahkan tubuhnya sempat mengalami kelumpuhan. Tapi ia menolak menjadi korban dari keadaannya. Ia belajar mengendalikan satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendalinya, pikirannya. Dan dari sanalah lahir pemikiran-pemikiran yang hingga kini masih menginspirasi dunia. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang melukai kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Artinya yang menentukan arah hidup kita bukanlah dunia luar, tapi bagaimana kita merespons dunia luar itu. Lingkungan bisa memengaruhi, tapi pilihan kitalah yang menentukan, karena kita selalu punya pilihan. Sekalipun kecil, sekalipun sempit, tapi di sanalah ruang kebebasan itu hidup. Kita bisa memilih untuk menyalahkan atau mengambil kendali, memilih untuk terus hidup dalam narasi lama, atau mulai menulis narasi yang baru, memilih untuk diam karena takut salah, atau berbicara meskipun suara kita gemetar. Kebebasan bukan soal seberapa luas medan yang kita punya, tapi seberapa dalam kita memahami bahwa arah itu tidak ditentukan oleh peta, melainkan oleh langkah yang kita ambil.
Kita mungkin tidak bisa memilih di mana kita lahir, tapi kita bisa memilih kemana kita berjalan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana masa lalu itu membentuk kita sebagai beban atau sebagai bahan bakar. Dan dalam setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini, disitulah kita sedang menentukan arah. Bukan lingkungan, bukan orang lain, tapi kita sendiri. Karena sejatinya hidup bukan soal menunggu dunia menjadi ideal, tapi tentang berjalan, bahkan di tengah dunia yang belum sempurna. Banyak orang mengira bahwa disiplin adalah kebalikan dari kebebasan. Karena disiplin mengikat. Disiplin membuat kita harus patuh pada aturan yang kita tetapkan sendiri. Ia menuntut konsistensi, menuntut kita hadir, bahkan saat hati tidak ingin, menuntut kita terus berjalan, bahkan ketika langkah mulai melelahkan. Namun justru disitulah letak paradoksnya. Yang tampak seperti belenggu seringkali adalah pintu menuju kebebasan sejati. Disiplin bukan paksaan. Disiplin adalah pilihan sadar untuk menjaga arah, agar tidak terombang-ambing oleh keinginan sesaat. Karena tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, dan tidak semua yang sulit harus dihindari. Disiplin adalah ketika seseorang bangun pagi untuk menulis meski tidak ada yang membaca. Ketika ia tetap berlatih meski belum ada panggung yang menantinya. Ketika ia menjaga pikirannya tetap jernih meski dunia di sekelilingnya penuh kegaduhan. Di balik setiap orang yang terlihat bebas berkarya, bebas memilih jalan hidupnya, bebas berbicara dengan percaya diri, ada disiplin yang tidak terlihat. Ada hari-hari yang diisi dengan keteraturan. Ada malam-malam yang diisi dengan pengulangan dan keheningan. Dalam pandangan Stoik, disiplin adalah bentuk penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah puncak kebebasan manusia. Karena orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri akan selalu menjadi budak dari hal-hal di luar dirinya. Budak dari emosi yang meledak-ledak. Budak dari keinginan yang terus berubah-ubah. Budak dari kemalasan, dari amarah, dari pencitraan, dari keinginan untuk selalu diterima. Marcus Aurelius, seorang kaisar, seorang Stoik, menulis setiap malam dalam catatan pribadinya untuk menjaga pikirannya tetap pada jalurnya. Itulah bentuk disiplin, bukan untuk menunjukkan bahwa ia kuat, tapi karena ia tahu betapa mudahnya seseorang terseret oleh hal-hal yang tidak penting jika ia tidak waspada terhadap dirinya sendiri. Disiplin bukanlah mengekang. Disiplin adalah cara kita melindungi arah. Ia bukan kandang, melainkan kompas. Agar kita tidak kehilangan tujuan di tengah ribuan godaan yang mengajak kita berhenti, membelok, atau menyerah. Kebebasan tanpa disiplin hanyalah dorongan yang liar. Tapi kebebasan yang dibangun dengan disiplin adalah kekuatan. Ia tenang, ia dalam, ia bertahan. Dan saat orang lain sibuk mencari kebebasan di luar dirinya, ia telah menemukannya dalam dirinya sendiri. Melalui komitmen kecil yang dijaga setiap hari, melalui keputusan-keputusan sunyi yang tidak dilihat siapapun, melalui kepercayaan bahwa hidup ini hanya akan diarahkan oleh satu hal, kendali atas diri sendiri. Di dunia yang terus bising, di mana setiap menit dipenuhi notifikasi, setiap hari dipenuhi suara-suara dari luar, kita perlahan kehilangan kemampuan paling dasar, diam. Kita takut pada sunyi, takut pada hening yang terlalu panjang, takut pada the moment ketika tidak ada suara lain, kecuali suara diri sendiri. Padahal justru disitulah, dalam diam itulah, kita bisa mulai mendengar sesuatu yang lebih jujur. Bukan suara dunia yang ingin kita kejar, bukan juga suara orang lain yang ingin kita ikuti, tapi suara yang datang dari kedalaman diri, yang selama ini sering kita abaikan. Suara yang tidak keras tapi jernih, yang tidak terburu-buru tapi tegas, sunyi bukan kekosongan. Ia adalah ruang. Ruang untuk bernapas, untuk meraba kembali luka yang belum sembuh, untuk memeluk kegagalan yang belum kita terima, dan untuk menatap lagi arah yang mungkin sudah melenceng jauh. Filsuf Stoik menyadari pentingnya menjauh sejenak dari keramaian. Marcus Aurelius, dalam tengah hiruk-pikuk istana Romawi, masih menyempatkan diri untuk menyepi, menuliskan pikirannya, mengendapkan emosinya, dan menyaring kembali apa yang penting dan apa yang hanya ilusi.
Karena hanya dalam kesunyian, kita bisa benar-benar melihat apa yang sedang kita bawa, melihat apa yang sebenarnya kita kejar, melihat apakah semua langkah ini masih milik kita atau hanya mengikuti arus. Banyak orang berjalan cepat tapi tak tahu kemana. Banyak yang sibuk tapi tak sadar sedang lari dari diri sendiri. Sunyi menjemput kita pulang ke dalam. Ia mengajak kita duduk, tidak untuk mencari jawaban cepat tapi untuk mulai bertanya dengan tulus. Siapa aku ketika tidak sedang berusaha membuktikan apa-apa? Apa yang benar-benar aku butuhkan bukan sekadar yang aku inginkan. Dan ketika pertanyaan itu cukup lama tinggal bersama kita, ketika kita tidak buru-buru mengusirnya dengan hiburan atau distraksi, maka pelan-pelan akan ada ketenangan yang tumbuh. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita mulai tahu kemana kita harus melangkah. Sunyi bukan musuh. Ia adalah teman lama yang menunggu kita kembali, menunggu kita berhenti berlari, dan mulai mendengarkan hidup ini dari dalam. Kebebasan seringkali dipahami sebagai sesuatu yang sangat personal. Bebas untuk memilih jalan hidup sendiri. Bebas dari ketergantungan pada orang lain. Bebas untuk hidup tanpa harus mengikuti aturan yang ditetapkan dunia. Namun seringkali kita lupa bahwa kebebasan sejati tidak berarti kesendirian. Tidak berarti mengisolasi diri dari orang lain. Tidak berarti menutup hati terhadap hubungan yang sejati. Sebaliknya, kebebasan yang sejati justru memberi kita kemampuan untuk terhubung dengan orang lain, tanpa rasa takut atau keterikatan yang berlebihan. Kebebasan bukan tentang menghindari hubungan, melainkan tentang menjalani hubungan tanpa ketakutan, tanpa kepemilikan, tanpa ekspektasi yang membelenggu. Kebebasan itu datang ketika kita tidak lagi bergantung pada validasi orang lain untuk merasa cukup. Namun itu juga datang dengan kesadaran bahwa kita bukanlah pulau yang terpisah. Kita hidup dalam jaringan hubungan, dan kebebasan kita sebagai individu tergantung pada seberapa baik kita menjalani hubungan itu. Filsuf Stoik seperti Epictetus menekankan pentingnya kebebasan dalam kendali diri. Tapi kendali diri yang dimaksud bukanlah tentang menjauhkan diri dari dunia, bukan pula menghindari hubungan dengan orang lain. Itu adalah kebebasan yang bisa kita capai ketika kita memilih untuk tidak membiarkan orang lain atau keadaan mengendalikan reaksi kita. Namun, dalam hal ini, kita tetap mampu memberi ruang bagi orang lain untuk hadir dalam hidup kita. Ketika kita menjadi bebas, kita memberi orang lain kebebasan untuk menjadi diri mereka. Ketika kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan untuk kehilangan, kita bisa menikmati hubungan yang lebih mendalam, lebih jujur, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya kebebasan sejati bukan hanya tentang apa yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana kita bisa memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan cara yang tidak mengikat mereka, tidak memaksakan kehendak kita, tapi membiarkan mereka bebas untuk menjadi diri mereka yang sejati. Kebebasan bukan tentang menutup diri dari dunia, tapi tentang membuka hati dengan keberanian, menghadapi dunia dengan penuh kesadaran, dan menjalani setiap hubungan tanpa rasa takut. Kebebasan seringkali dipahami sebagai kemampuan untuk mengubah segalanya di sekitar kita. Kita ingin mengubah orang lain, mengubah keadaan, mengubah masa lalu, mengubah semua yang kita anggap tidak sesuai dengan harapan kita. Namun kebebasan sejati tidak selalu berarti mengubah segala sesuatu. Kadang, kebebasan datang ketika kita bisa menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Penerimaan bukanlah menyerah. Penerimaan bukan berarti kita pasrah pada keadaan, membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa usaha atau perlawanan. Penerimaan adalah tentang melepaskan kontrol yang tidak kita miliki dan belajar untuk berdamai dengan kenyataan yang ada. Dalam pandangan Stoik, penerimaan adalah inti dari kebebasan batin. Marcus Aurelius, yang menjalani hidupnya di tengah kesulitan dan krisis, menyadari bahwa kebebasan sejati bukan datang dari menghindari kesulitan, melainkan dari bagaimana kita menerima kesulitan itu dengan pikiran yang tenang
dan hati yang lapang. Penerimaan mengajarkan kita untuk melepaskan harapan yang tidak realistis. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain atau merubah jalan hidup kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Namun kita bisa memilih bagaimana kita merespons setiap peristiwa. Apakah kita akan melawan dengan kemarahan atau menerima dengan kebijaksanaan? Kebebasan dalam penerimaan adalah kebebasan dari beban yang diciptakan oleh penolakan kita terhadap kenyataan, bebas dari harapan yang tidak tercapai, bebas dari kekecewaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Kita tetap berjuang untuk menjadi lebih baik, untuk mengubah apa yang bisa kita ubah. Namun kebebasan sejati datang saat kita bisa menerima bahwa tidak semua hal ada dalam kendali kita, dan itu tidak menjadikan hidup kita lebih buruk. Sebaliknya, itu memberi kita ruang untuk hidup dengan lebih tenang dan damai. Penerimaan bukanlah pasrah, tapi sebuah kesadaran bahwa kebebasan sejati datang ketika kita bisa memilih untuk tidak terbelenggu oleh apa yang tidak bisa kita ubah. Kita tetap bisa memilih untuk bergerak maju, meski keadaan tidak sempurna. Kebebasan dalam penerimaan adalah kebebasan dari belenggu batin yang kita ciptakan sendiri. Dan itulah kunci untuk hidup dengan hati yang lebih ringan dan langkah yang lebih pasti. Kebebasan seringkali kita cari di luar diri kita. Kita pikir kebebasan itu datang dari pekerjaan yang kita inginkan, dari hubungan yang kita idamkan, dari kehidupan yang sempurna menurut ukuran dunia. Kita mengira kebebasan adalah sesuatu yang bisa kita raih dengan mengubah dunia sekitar kita atau mengendalikan orang lain agar sesuai dengan harapan kita. Namun, kebebasan sejati bukan datang dari luar. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari diri kita sendiri, dari ego kita, dari keinginan kita yang tak pernah puas, dari ketakutan yang mengikat kita, dari penilaian dan kritik yang kita buat terhadap diri kita sendiri. Kita seringkali menjadi penjara bagi diri kita sendiri. Kita terperangkap dalam pola pikir yang membatasi, dalam kebiasaan yang merugikan, dalam harapan-harapan yang tidak realistis. Kita berjuang untuk menjadi sesuatu yang kita kira akan membawa kebahagiaan. Tetapi seringkali, hal itu justru mengikat kita pada rasa tidak puas yang tak berkesudahan. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan datang ketika kita bisa melepaskan diri dari apa yang tidak kita kendalikan, termasuk kecenderungan kita untuk selalu menginginkan lebih, untuk selalu menilai diri kita melalui lensa dunia luar. Sejatinya, kebebasan adalah kebebasan dari kebutuhan untuk selalu menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih sukses menurut standar yang ditetapkan oleh orang lain. Kebebasan datang ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, dan berhenti mengejar kebahagiaan yang selalu terlepas dari genggaman kita. Dan ketika kita bebas dari diri kita sendiri, dari keinginan yang mengikat, dari ketakutan yang mengekang, kita akan menemukan kebebasan yang jauh lebih dalam. Kebebasan untuk menjalani hidup dengan penuh makna, tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak pernah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan siapa kita sebenarnya, tanpa rasa takut atau ragu. Kebebasan untuk bertindak tanpa beban dari penilaian orang lain. Kebebasan untuk menerima hidup sebagaimana adanya dan tetap memilih untuk berjalan, untuk mencintai, untuk tumbuh. Kebebasan dari diri sendiri adalah titik awal dari kebebasan yang lebih besar. Kebebasan untuk mencintai tanpa syarat, untuk belajar tanpa rasa takut, untuk berbuat baik tanpa pamrih, dan untuk hidup dengan penuh rasa syukur. Meski segala sesuatu di sekitar kita tidak sempurna, ketika kita bebas dari diri kita sendiri, baru kita bisa benar-benar bebas dalam segala hal yang kita lakukan. Kebebasan sejati bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari sebuah perjalanan.
Perjalanan menuju diri kita yang lebih baik, yang lebih bebas, lebih tenang, lebih berani menghadapi kenyataan tanpa takut akan apa yang belum kita mengerti. Dan, seperti yang kita temui dalam setiap langkah, seringkali kita akan menemukan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam sekejap. Ini adalah sebuah proses berkelanjutan yang datang dengan keberanian untuk terus bergerak, untuk terus mencari, dan untuk terus belajar dari setiap pengalaman yang kita hadapi. Saat kita belajar untuk bebas dari diri kita sendiri, kita mulai menemukan bahwa kita tidak sendirian dalam pencarian ini. Kita semua berusaha mencari arah untuk menemukan makna dalam hidup ini, untuk menemukan arah baru yang lebih terang, lebih jujur, dan lebih berani. Di channel ini, Arah Baru, kita akan terus berjalan bersama dalam pencarian kebebasan, dalam refleksi diri, dan dalam pertemuan dengan berbagai filosofi hidup yang akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam. Karena setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebebasan sejati, dan itu adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Jangan berhenti mencari arah yang lebih baik. Jangan takut untuk terus berusaha memahami siapa diri kita. Dan jangan ragu untuk membuka hati kepada perjalanan yang tak terduga ini. Kebebasan itu ada di dalam diri kita, dan setiap langkah menuju kebebasan adalah langkah menuju arah baru. Terima kasih telah berjalan bersama kami dalam pencarian ini. Mari, terus bergerak maju bersama-sama menuju arah baru.